Halo semuanya, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan membahas bagaimana mengembangkan atau menyusun tujuan pembelajaran yang baik yang merupakan kompetensi pedagogik. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Topik utama kita itu terkait dengan pentingnya menyusun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan faktor yang sangat penting yang diperhatikan oleh guru di setiap satuan pendidikan. Kenapa? Karena tujuan ini akan menjadi arah kepada siswa untuk melakukan perilaku apa yang akan diharapkan dengan tujuan tersebut. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya tujuan pembelajaran ini, maka akan lebih terukur apa yang akan kita harapkan ke siswa kita atau peserta didik kita di proses belajar mengajar. Nah, sebagai contoh di sini adalah peserta didik dapat membedakan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora dengan benar dengan menggunakan gambar. Nah, tujuan tadi tersebut baik guru maupun siswa memiliki kejelasan apa yang harus mereka capai, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut, materi apa yang harus disiapkan oleh guru, bagaimana menyampaikannya, itu akan tergambar dengan jelas ketika tujuan yang dikembangkan itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Dengan seperti itu, maka guru dapat mengetahui sejauh mana siswa mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, untuk menyusun tujuan yang baik itu yang pertama harus jelas. Nah, jelas di sini itu artinya tidak ambigu dan dapat dipahami secara langsung. Kemudian dia terukur. Mengapa terukur? Karena antara tujuan dan evaluasi itu akan berkaitan sehingga guru dapat mampu mengukurnya. Kemudian tujuan yang baik itu adalah sifatnya operasional. Kemudian tujuan yang baik itu juga tidak mudah dirumuskan oleh guru, makanya perlu guru menganalisis materi dan kurikulum untuk menentukan tujuan pembelajaran. Komponen yang lain itu adalah diperlukan latihan. Jadi tidak serta-merta bahwa ketika kita menganalisis materi dan tujuan pembelajaran itu maka kita akan mudah menyusun tujuannya, tapi perlu latihan secara terus-menerus. Dan penilaian terhadap kurikulum itu juga sangat penting karena sebagai dasar untuk kita bisa tahu bagaimana kompetensi dasar yang ditargetkan pada materi tersebut. Nah, kemudian bagaimana pengalaman pembelajaran di kelas, bagaimana sarana dan prasarananya, bagaimana semuanya itu menjadi satu komponen yang dibutuhkan. Kemudian ketentuan perumusan tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah learner oriented. Jadi di sini dia berpatokan pada perilaku siswa, berorientasi pada hasil sehingga secara kuantitas itu dapat diukur. Kemudian yang kedua itu adalah operasional. Jadi perumusan tujuan ini dibuat secara spesifik sehingga mudah untuk mengukur tingkat keberhasilannya dan biasanya menggunakan kata kerja operasional. Nah, yang ketiga adalah ABCD. Ini akan nanti kita lebih jelaskan secara terperinci karena merupakan formula untuk menyusun tujuan pembelajaran. Kemudian, formula teknik perumusan tujuan pembelajaran itu sendiri dikemukakan oleh Becker 1971 yang terdiri dari komponen ABCD. E itu sendiri adalah audience. Jadi di sini adalah sasarannya sebagai pembelajaran yang perlu dijelaskan secara spesifik seperti yang dimaksud adalah siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Jadi harus kita ketahui. Yang kedua adalah B. Di sini B adalah behavior. Di sini perilaku spesifik yang kita harapkan atau dimunculkan siswa setelah pembelajaran berlangsung. Behavior di sini berdasar pada kata kerja operasional itu sendiri yang biasa kita gunakan itu adalah taksonomi Bloom edisi revisi seperti menjelaskan, menyebutkan, mengidentifikasi, dan memberikan contoh. Ya, behavior itu sendiri kita biasa melihat tingkatannya mulai dari C1 sampai C6, tapi kita tetap berdasar pada
kompetensi dasar yang tertuang pada kurikulum yang berlaku. Kemudian yang C itu sendiri adalah conditioning, yaitu keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan siswa pada saat dilakukan pembelajaran. Jadi seperti dengan cara mengamati, dengan menggunakan kalkulator, dengan benar, dan yang lainnya. Kemudian di itu sendiri adalah degree, adalah batas minimal tingkat keberhasilan terendah yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Jadi degree ini biasanya memudahkan bagi guru nanti untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah direncanakan sebelumnya. Berikut kata kerja operasional atau biasa kita sebut dengan KKO taksonomi Bloom yang edisi revisi oleh Anderson dan Catwall 2001. Jadi tingkatan C1 yang lama itu, C1 itu adalah pengetahuan, C2 itu pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 itu sintesis, dan C6 evaluasi. Kemudian yang revisi C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 itu adalah mencipta. Nanti kata kerjanya itu kalian bisa perhatikan. Berikut contoh latihannya, kita akan menentukan komponen ABCD-nya dari tujuan berikut. Peserta didik dapat menganalisis 5 perbedaan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi setelah mengamati video pembelajaran dengan tepat. Ya, kita tunggu jawabannya. Mana A, B, C, dan D-nya. Oke, jawabannya A itu adalah audiensnya itu adalah peserta didik, B itu dapat membandingkan, C itu dengan tepat, dan degree-nya itu adalah 5 perbedaan. Nah, dari di sini kita sudah bisa mengukur bagaimana tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran tersebut.